Selamat pagi. Assalamualaikum, Musnon. Sehat. Salam. Tetap puasa ya, Musnon. Iya, iya. Gini Ibu, saya kan kebetulan ada tugas Ibu di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, sekarang kan Burhani kepala sekolah ya di lembaga saya seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait bagaimana ya Burhani sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Misalkan ada dua permasalahan yang saling bersinggungan dan itu sama-sama benar seperti itu Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasinya seperti apa? Terima kasih Bu Husnul yang luar biasa melaksanakan CGP calon guru penggerak, dan mudah-mudahan sukses amanahnya di CGP sehingga nanti ilmu yang didapatkan di CGP ini bisa bermanfaat buat Husnul pribadi maupun buat lembaga dan teman-teman di Al-Ibrah seperti itu. Sekali terima kasih, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Akhirnya saya juga di CGP juga sama Husnul ya. Berbicara tentang sebuah aturan yang atau sebuah lembaga tidak terlepas dari yang namanya aturan Husnul seperti itu. Dan seorang pimpinan tentunya dia harus memiliki kemampuan dalam manajemen setiap apa yang harus dijadikan planningnya, seperti plan dalam bagaimana meningkatkan kualitas gurunya, SDM yang ada di lembaga itu. Nah, bagaimana ketika harus seorang pemimpin itu memetakan ya permasalahan-permasalahan yang ada ataupun permasalahan yang akan ada kan seperti itu, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di lembaga kita. Nah, kebetulan saya diberikan pertanyaan seperti itu, bagaimana tadi mengidentifikasi bila terjadi mengidentifikasi kasus-kasus yang kasus-kasus di sekolah. Alhamdulillah begini Bu Husnul, selain ada kepala sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ada yayasan. Nah, yayasan ini menjadi salah satu sentra bagi lembaga. Ketika ada sebuah permasalahan, tentunya keterlibatan yayasan itu sangat urgen, sangat penting bagi lembaga. Nah, mungkin dalam menyelesaikan masalah itu, ujung dari solusi yang ada adalah meningkatkan komunikasi. Bagaimana komunikasi antara guru dengan kepala sekolah dengan yayasan. Sehingga nanti dari komunikasi yang dibangun itu, dari komunikasi yang dibangun secara baik, insya Allah apapun yang terjadi pasti ada solusi bersama. Ada komunikasi. Ada kepala sekolah, yayasan, dan semua rekan sejawat. Selama ini Ibu ya, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu? Begini, untuk menyikapi masalah yang terjadi apa seperti yang disampaikan Bu Husnul, tentunya saya selaku pimpinan harus memilah dulu sejauh mana urgennya apa yang terjadi pada guru tersebut. Misalnya ya pernah terjadi salah satu guru dia bagus kredibilitasnya, tapi di satu sisi dia harus mengikuti suaminya, kan begitu. Di satu sisi saya sebagai pimpinan eman nih karena SDM ini guru ini bagus, tapi di satu sisi si guru ini mau mengikuti suaminya, kan sama-sama punya kepentingan kan begitu. Yang posisinya sama-sama benar ya. Tentunya saya sebagai seorang pimpinan ini juga kembali lagi pada komunikasi ini saya bangun bersama guru saya. Nah, ketika komunikasi ini bisa terselesaikan, cukup saya dengan guru saya, tentunya tidak melibatkan yayasan. Tapi jika komunikasi yang saya bangun dengan guru ini tidak terselesaikan, tentunya ada keterlibatan yayasan. Tapi tentunya kalaupun sudah tidak melibatkan yayasan, saya harus mengambil sikap. Artinya sejauh mana kepentingan yang memang harus diputuskan oleh sang guru tersebut. Jika memang itu lebih utama mengikuti keluarganya, tentunya saya tidak harus egois, tidak harus kekeh untuk mempertahankan guru itu, karena guru juga sebagai seorang istri juga harus mengikuti suaminya. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya saya menjadi penggantinya yang mungkin lebih baik dari guru saya, sehingga sama-sama nyaman kan begitu. Meskipun mungkin nanti semuanya mengulang kembali untuk mengkondisikan guru yang baru.
bisa hanya diselesaikan dengan guru, tapi dengan yayasan seperti itu, seperti yang disampaikan barusan ya. Ya kalau saya Pak menyikapi sebuah masalah yang terjadi di lembaga itu tentunya tadi itu ya komunikasi, koordinasi itu yang penting ya. Dan memang yayasan, karena bagaimanapun yayasan itu adalah sentralnya kita, seperti itu. Keputusan apapun itu ada di yayasan. Nah, langkah-langkah tadi itu adalah saya tadi membangun itu, tetap membangun komunikasi, membangun koordinasi sehingga bisa tercapai apa yang ingin kita harapkan bersama, seperti itu. Baik. Nah, terus yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pada seperti yang apa itu menyangkut guru ini kredibilitasnya bagus, namun di lain pihak guru ini harus ikut suami seperti itu. Jadi di sini poinnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya begini Bu, terima kasih Bu Husnul. Hal apa saja ya yang bisa saya ambil positifnya begitu ya. Jadi begini, sesuatu itu tidak ada yang abadi seperti itu. Apalagi di lembaga saya mengharapkan guru saya harus bersama saya, mungkin seperti itu karena itu fitrah atau manusiawi. Tapi di satu sisi kadang kan kita nggak pernah tahu kondisi yang akan terjadi yang akan datang kan seperti itu. Maka sebagai pimpinan saya harus legowo, artinya menerima selama itu memang alasannya syar'i, alasannya memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Kalaupun toh kemarin ada kasus guru yang keluar, tentunya hak dan kewajibannya sudah saya berikan. Tentunya saya sebagai pimpinan sudah memberikan yang terbaik. Kalaupun toh itu ada keputusan yang seperti itu dikembalikan kepada personalnya. Tapi yang jelas Bu Husnul, apapun itu yang terjadi, saya tetap berkomunikasi, berkoordinasi antara guru, kepala sekolah dan yayasan seperti itu. Jadi tetap yang terbaik ya Bu ya. Iya. Terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sama-sama benar ini Ibu? Menurut Ibu tantangannya itu apa seperti itu? Berbicara tantangan dalam sebuah hal ya, di lembaga itu apa ya tantangannya? Kan ya seperti itu tadi ya, ada guru-guru yang ya mungkin lebih kepada menekan diri egois saya sebagai seorang pimpinan, ego saya, karena nggak mungkin guru saya harus seperti saya, apa yang saya inginkan harus ngikutan, tidak mungkin, karena kita punya keterbatasan juga, guru juga punya keterbatasan. Maka kembali lagi memiliki sikap yang bijak itu, bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dalam artian tentunya ini kembali kepada komunikasi dan koordinasi tadi. Iya, keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadwal khusus sih setiap ada masalah nggak ada khusus ya, tapi tergantung dari situasinya, permasalahan yang ada seperti itu kan. Saya selaku pimpinan kan tidak berharap ada masalah. Ya, tapi kan dalam hidup tidak mungkin ada masalah kan, apalagi sebuah lembaga yang mungkin alipro sudah mulai besar dan itu banyak karakter juga gurunya. Kalau dulu kan guru masih ingat masih 1 atau 2 atau masih 3 itu masih bisa. Nah sekarang kan udah banyak karakter, banyak keinginan, banyak yang seperti itu. Nah ini mungkin benar ya menjadi tantangan juga. Nah bagaimana kita, mungkin saya sebagai pimpinan tahu sih karakter guru-guru saya satu persatu. Nah, bagaimana menekan itu semuanya, tentunya tadi kembali kepada kita memperbanyak komunikasi, koordinasi seperti itu. Kalau saya seperti itu. Kalau jadwal khusus nggak ada. Jadi tergantung masalah yang ada seperti itu. Karena nggak berapa di jadwal kan berharap berarti ini harus ada masalah. Tapi kan ada ya Bu ya. Tapi pastinya ada masalah kan. Ya. Tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti ini. Dan alhamdulillah kan kalau di lembaga kita kan ada yang namanya rapat evaluasi. Nah, duduk bersama menyelesaikan masalah. Kalau Bu sudah cengil, Bu sudah cengil kan begitu. Nanti kan, oh iya Bu, saya mohon maaf kan begitu. Atau Bu Rani jangan begini, Bu Rani. Oh iya deh kan begitu. Saling mengingatkan ya. Nah, saling mengingatkan seperti kalau di jadwal sepertinya kok ini tanggal sekian bulan sekian harus ada masalah kan begitu. Karena kita sama-sama nggak perlu ada masalah. Mungkin seperti itu. Baik, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini? Mungkin ada orang yang
apa ya menurut ibu ini loh yang ikut berperan sebenarnya dalam ketika saya mengambil keputusan seperti itu, atau faktor-faktor apa selain ada orang Faktornya sih nggak ada sih Mbak, ataupun seseorang yang harus menjadi spiritual, saya nggak ada ya. Jadi kalau saya pribadi lebih menyerahkan kepada Allah setiap apa yang terjadi di Al-Iqra, menguatkan guru-guru itu saja dan yayasan. Kalau saya kembali kepada yayasan karena sentralnya menurut saya di yayasan. Jadi apa namanya, saya yakin kalau semuanya bisa dijalankan maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang namanya masalah sebesar apapun, kalau kita bisa menemukan titik terangnya, ambil itu. Karena selain ada yayasan juga ada dinas kan, ada kasih, ada korwil, ada pengawas, ada kepala dinas seperti itu, ada kabit, dan di situ mungkin kita mencari informasi sebagai referensi. Benar enggak nih masalah saya seperti ini, harus diselesaikan seperti ini. Dan alhamdulillah selama ini saya ketika ada masalah melibatkan beliau-beliau itu ya sama. Burhannya memang harus seperti ini, burhannya seperti ini, seperti itu. saling mengarahkan, Saling mengarahkan. Dan itu dibutuhkan buat saya. Jadi kalau seseorang sih nggak ada. Tapi karena kita sistemnya, sistem dalam dinas itu ada, sistem dalam yayasan itu ada, sistem dalam sekolah itu ada. Maka semua bisa berjalan. Walaupun itu terjadi, dan insya Allah bisa berjalan. seperti itu ya, baik. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran ini Bu ya, apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan ini Bu? Terutama dalam lembaga. Kalau saya, apa yang terjadi di Al-Iqra itu saya mengambil hikmahnya, mengambil ibrohnya sesuai sekolah kita ya, mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi yang namanya masalah, yang namanya apa namanya, sesuatu hal yang tidak ingin pasti itu terjadi kan begitu. Tapi bagaimana kita tidak menyikapinya, mengkondisikannya dengan baik kan seperti itu, sehingga apa yang terjadi itu jadikan pelajaran, itu tidak terulang kembali terus seperti itu. Jadi enjoykan aja lah. Berarti intinya tetap berpihak pada murid seperti Iya, itu ya, kepada dapat guru. dipertanggungjawabkan, mengambil nilai-nilai kebaikan seperti itu. Insyaallah. Masukan yang luar biasa Ibu, orangnya sungguh bagus, luar biasa. Terima kasih atas Sama-sama, semoga itu bisa bermanfaat bagi ya, kita terima semuanya. kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah gini Bu Anti ya, dalam rangka apa itu, ini ada tugas saya Bu Anti untuk apa ya, kebetulan tugasnya 3.1 ini tentang pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi saya sekarang mau tanya-tanya Bu Anti, ini wawancara sedikit Bu, tidak apa-apa Bu Anti ya, minta waktu sebentar. Ya, silakan. Baik. Nah itu kan kalau di pastinya ya Bu ya, di setiap lembaga, setiap sekolah itu pasti ada permasalahan seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu ya tidak jauh-jauh dari bagaimana apa ya, pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah, seorang pemimpin seperti itu. Iya. Nah untuk yang pertama ini, bagaimana Ibu Anti dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang merupakan dilema etika di lembaga Ibu seperti itu, bagaimana Ibu? Untuk mengidentifikasinya itu kita harus, kalau saya pribadi, saya harus mengetahui penyebab permasalahan tersebut bagaimana, karena yang saya tahu dilema etika itu kan permasalahan yang benar melawan benar. Nah, jadi saya untuk mengidentifikasinya yang pertama itu harus mengetahui penyebabnya seperti apa, lalu siapa saja yang terlibat, dan mencoba mencari solusinya bersama-sama seperti itu. Baik. Berarti dari dilema etika yang muncul itu, permasalahan yang muncul itu, Ibu mencari penyebabnya, terus siapa saja yang terlibat seperti itu Ibu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan ini seperti dilema etika ini, bagaimana? Untuk menjalankan keputusan berarti kita harus memilih masalah yang mana kan yang harus segera diputuskan. Kalau seperti itu pertanyaannya, saya akan memilih masalah yang lebih penting terlebih dahulu. Memang masalah itu semuanya penting, tapi kan memang ada yang lebih urgent sekali Ibu. Jadi itu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu agar masalah-masalah yang lain itu bisa juga terselesaikan.
Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu bisa lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu seperti jawaban yang pertama, yaitu saya harus mengetahui dulu ibu penyebab permasalahan tersebut itu apa, lalu siapa saja yang terlibat. Setelah itu mencari solusi bersama-sama dengan stakeholder sekolah, lalu mereview kembali keputusan saya, apakah keputusan yang saya ambil itu tepat atau tidak. Berarti langkah-langkah yang ibu lakukan itu dengan mengetahui penyebabnya apa, masalah ini yang terlibat itu siapa saja, berarti membicarakannya dengan semua anggota sekolah, stakeholder yang sedang itu, dan baru diputuskan seperti itu ibu yang lain. Hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang efektif, komunikasi menurut saya itu penting, karena saya selaku kepala sekolah tidak selalu 24 jam mengawasi teman-teman, dan tidak selalu mengawasi yang muncul permasalahan itu kan bukan dari saya sendiri tapi dari semua stakeholder. Jadi saya bukan pengawas 24 jam dan saya harus mencari penyebabnya itu seperti apa. Jadi harus berkomunikasi dengan semua orang yang terlibat dengan masalah itu. Berarti kan intinya kan kita kan tidak menginginkan ada permasalahan, semuanya ingin baik-baik saja. Namun kan pasti ada karena banyak kepala, banyak ide di sana. Ya, intinya dengan komunikasi semuanya akan berjalan dengan baik. Terus hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu terhadap permasalahan dilema etika ini? Tantangannya perlu arti apa? Tentunya memilih masalah yang dilematik, masalah benar dan melawan benar itu gimana caranya menyelesaikannya, mengambil keputusannya itu yang tepat, dan tentunya agar meminimalisir tidak ada kerugian dari pihak manapun. Berarti tidak menguntungkan satu pihak saja itu. Iya, berarti untuk kepentingan semuanya sama baik sepertinya. Iya. Baik. Nah, terus apakah yang ibu miliki apakah ibu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini? Ibu punya jadwal atau hal seperti itu? Tidak ada sih Bu, tapi mungkin setiap minggu saya adakan evaluasi bersama teman-teman sejawat, teman-teman guru maksudnya, agar mengetahui apa saja permasalahannya yang mungkin bisa didiskusikan bersama dan bisa terselesaikan agar tidak berlarut-larut masalah. Berarti intinya dari lembaga Bu Anti tidak ada yang menginginkan itu ada masalah seperti itu, tapi untuk minimalisirnya itu dengan mengadakan itu pertemuan rutin tiap minggu seperti itu ya. Jadi permasalahan yang muncul itu apa seperti itu. Baik sekali. Baik Ibu, setelah itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini Ibu? Faktor-faktornya tentunya ide-ide dari orang-orang yang memberi saya masukan Ibu, tentu karena jika saya mengambil keputusan sendiri belum tentu orang lain setuju dengan keputusan yang saya ambil. Jadi saya harus mengetahui juga apa keinginan semua orang dan juga meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Berarti intinya itu berpihak kepada murid seperti itu ya, untuk kebaikan semua dan ada nilai-nilai kebajikan seperti itu. Baik. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan ini, Bu? Tentunya saya berharap dari permasalahan yang muncul itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Jadi intinya kita itu sebagai pendidik tidak menginginkan ada permasalahan. Walaupun itu ada permasalahan, intinya bisa diselesaikan dengan secara baik. Tentunya ada komunikasi antara kepala sekolah dengan rekan guru, stakeholder kata Ibu tadi. Dan itu yang terpenting, berpihak pada murid
berbasis nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Betul kata Bu Ati, tidak merugikan seseorang pun ya dalam masalah itu, dalam hal keputusan. Baik Ibu, terima kasih masukan yang sangat luar biasa untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.